Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Tahukah Anda, anak yang gampang menangis justru punya potensi kecerdasan emosional tertinggi di masa depan. Asalkan Anda menekan satu tombol psikologi ini. Banyak orang tua merasa frustasi ketika melihat anaknya sedikit-sedikit menangis. Ada mainan yang direbut, dia menangis. Ditegur sedikit, air matanya langsung menetas. Lingkungan seringkali langsung memberikan label yang menyakitkan. Dasar cengeng, lemah, atau manja. Tapi, mari kita jeda sejenak. Jika Anda sedang mendengarkan ini, bersiaplah untuk mengubah rasa frustasi Anda menjadi rasa syukur yang mendalam. Karena di balik air mata itu, tersimpan sebuah potensi emas yang sedang menunggu untuk diasah. Stigma masyarakat seringkali membuat kita buta terhadap fakta sebenarnya. Ketika anak menangis, kita dilatih untuk segera menghentikannya. Jangan menangis, anak kuat tidak boleh cengeng, begitu kata mereka. Padahal, tangisan bukanlah tanda kelemahan mental. Dalam ilmu psikologi modern, apa yang sering kita sebut sebagai anak cengeng sebenarnya adalah manifestasi dari profil neurobiologis yang dikenal sebagai highly sensitive child atau anak dengan sensitivitas tinggi. Ini bukan kelainan, bukan pula kelemahan pengasuhan. Ini adalah bawaan lahir, sebuah desain otak yang memang diciptakan untuk merasakan segala sesuatu jauh lebih dalam dibandingkan anak-anak pada umumnya. Mari kita lihat dari kacamata sains. Otak seorang anak highly sensitive memproses informasi sensorik dan emosional secara jauh lebih kompleks. Bayangkan, otak mereka memiliki antena parabola ekstra besar yang menangkap setiap sinyal, mulai dari suara, tatapan mata, nada bicara, hingga perubahan energi di ruangan dengan sangat tajam. Ketika antena ini menangkap terlalu banyak sinyal sekaligus, sistem saraf mereka mengalami kelebihan muatan. Dan tahukah Anda apa katu pelepas tekanan alami dari kelebihan muatan ini? Ya, air mata. Menangis adalah mekanisme biologis yang sangat cerdas untuk mereset sistem saraf mereka agar kembali ke kondisi stabil. Keunggulan neurologis inilah yang menjadi rahasia besar yang jarang disadari. Sensitivitas tinggi berarti empati yang mendalam. Anak yang sangat sensitif hari ini adalah individu yang mampu membaca emosi klien, memimpin tim dengan penuh kasih, dan menyelesaikan konflik rumit di masa depan. Mereka memiliki fondasi biologis untuk memiliki kecerdasan emosional atau IQ yang mematikan di dunia profesional dan sosial. Namun, potensi raksasa ini memiliki sabut longaan fatal. Ia bisa hancur berkeping-keping jika lingkungan terdekatnya, terutama orang tua, merespons sensitivitas tersebut dengan penekanan, penolakan, atau kemarahan terus-menerus. Lalu, apa yang terjadi jika kita terus memarahi atau menekan emosi mereka? Ketika seorang anak sensitif terus-menerus disuruh berhenti menangis, otaknya akan mencatat sebuah pesan yang sangat merusak. Emosiku salah, perasaanku tidak valid, dan aku adalah anak yang cacat karena merasakan hal ini. Penekanan ini tidak membuat mereka menjadi tangguh. Sebaliknya, penekanan ini menumbuhkan benih kecemasan tingkat tinggi, rasa tidak aman, dan bahkan depresi. Mereka akan belajar untuk mematikan antena empati mereka, membangun tembok tebal, dan kehilangan potensi terbesar yang mereka miliki sejak lahir. Ketangguhan sejati tidak pernah lahir dari emosi yang dipendam. Disinilah kita harus melakukan pergeseran paradigma yang radikal. Validasi adalah kunci utama, bukan penekanan. Validasi bukan berarti kita memanjakan anak atau membenarkan perilaku buruk. Validasi berarti kita mengakui apa yang mereka rasakan tanpa menghakiminya. Ini adalah jembatan emas yang mengubah seorang anak yang sedang kebingungan dengan emosinya menjadi anak yang merasa aman. Ketika anak merasa aman, otak bagian depan mereka atau prefrontal cortex yang berfungsi untuk berpikir logis dan meregulasi emosi akan mulai aktif. Disitulah proses pembelajaran dan pembentukan ketangguhan mental benar-benar dimulai. Jadi, apa tombol psikologi rahasia yang saya sebutkan di awal? Tombol itu bernama kehadiran empatik yang menenangkan. Bukan nasihat, bukan omelan, bukan pula solusi instan. Hanya kehadiran Anda secara utuh. Ketika anak Anda mulai menangis histeris karena hal yang menurut Anda sepele, tahan lidah Anda. Tarik napas dalam-dalam, turunkan tubuh Anda hingga mata Anda sejajar dengan matanya. Tombol ini sangat sederhana secara teori, namun membutuhkan pengendalian diri yang luar biasa dari seorang orang tua. Anda harus menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai emosi yang sedang melanda perahu kecil anak Anda.
Langkah praktis pertama setelah menekan tombol kehadiran adalah akui emosinya secara eksplisit. Gunakan kalimat yang netral namun kuat. Mengatakan bahwa menangis itu tidak apa-apa dan Anda ada di sana untuknya akan bekerja seperti sihir neurologis. Saat anak mendengar emosinya diakui, amigdala di otak mereka, yakni pusat alarm kepanikan, perlahan mulai mereda. Mereka tidak lagi harus berjuang sendirian melawan perasaan intens yang menakutkan itu. Anda pada dasarnya telah meminjamkan sistem saraf Anda yang tenang untuk menstabilkan sistem saraf mereka yang sedang kacau balau. Langkah kedua adalah beri nama pada perasaan tersebut. Anak-anak yang sangat sensitif merasakan banyak hal sekaligus, tapi mereka belum memiliki kosakata untuk mendeskripsikannya. Kebingungan ini seringkali memperparah tangisan mereka. Dengan membantu mereka menamai perasaannya, apakah itu kecewa, marah, frustrasi, atau lelah, Anda sedang membangun koneksi saraf yang krusial antara bagian otak perasa dan otak pemikir. Anda memberikan struktur pada kekacauan internal mereka. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin mahir mereka kelak dalam mengidentifikasi dan mengomunikasikan batas-batas emosional mereka kepada dunia. Langkah ketiga, sediakan ruang aman untuk dekompresi. Anak highly sensitif menyerap energi lingkungan layaknya spons. Setelah hari yang panjang di sekolah, tangisan mungkin pecah, bukan karena ada masalah besar, melainkan karena mereka kelelahan secara sensorik. Alih-alih memarahi mereka karena rewel, bimbing mereka ke sudut ruangan yang tenang, kurangi pencahayaan, matikan suara bising, dan biarkan mereka meriset diri. Ini bukan isolasi, ini adalah seni mengajarkan manajemen diri. Anda sedang mengajari mereka bagaimana merawat kesehatan mental mereka sendiri kelak di masa dewasa. Melalui proses validasi yang konsisten ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tangisan yang dulu terasa mengganggu, perlahan akan berkurang durasinya dan digantikan oleh kemampuan berbicara serta regulasi diri. Anda tidak lagi mengubah anak yang cengeng, Anda sedang memahat seorang pemimpin yang tangguh. Ketangguhan pada anak yang sensitif tidak diukur dari seberapa jarang ia menangis, melainkan seberapa cepat ia mampu bangkit kembali setelah merasakan emosi yang mendalam. Mereka belajar bahwa emosi adalah gelombang laut yang bisa diarungi, bukan tsunami yang akan menenggelamkan mereka. Bayangkan anak ini 20 tahun dari sekarang. Di dunia yang semakin digerakkan oleh kecerdasan buatan dan teknologi, keterampilan manusiawi seperti empati, intuisi, dan kecerdasan emosional akan menjadi komoditas paling langka dan berharga. Anak Anda, dengan sistem sarafnya yang tervalidasi sejak dini, akan berdiri di garis depan. Ia akan menjadi negosiator ulung yang mampu membaca ruang rapat dalam hitungan detik. Ia akan menjadi pasangan yang penuh pengertian, teman yang diandalkan, dan individu yang memiliki kedalaman jiwa yang luar biasa. Kemampuan untuk merasakan rasa sakit dan kegembiraan orang lain adalah sebuah anugerah, bukan beban. Itulah kekuatan sejati dari seorang highly sensitive child. Dengan tidak memarahi mereka saat mereka menangis, Anda sebenarnya sedang menyelamatkan kejeniusan emosional mereka dari kepunahan. Anda sedang merawat sebuah benih pohon ok raksasa yang mungkin terlihat rapuh saat masih berupa tunas kecil yang diguyur hujan deras. Tapi dengan tanah validasi dan sinar matahari pengertian yang Anda berikan, akarnya akan menghunjam kuat ke dasar bumi, tak tergoyahkan oleh badai kehidupan apapun. Perjalanan mengasuh anak yang sensitif memang sangat melelahkan. Ada hari-hari di mana kesabaran Anda terasa setipis kertas, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Maafkan diri Anda di saat-saat gagal menahan emosi. Namun setiap kali Anda menyadari dan kembali memilih jalan validasi, Anda sedang menulis ulang sejarah garis keturunan Anda. Anda sedang memutus rantai trauma masa lalu, di mana tangisan dijawab dengan pukulan atau bentakan. Anda sedang mewariskan kesehatan mental yang paling murni kepada generasi selanjutnya. Ini adalah mahakarya terbesar yang bisa ditinggalkan oleh seorang manusia. Mulai hari ini, mari kita ubah cara kita memandang air mata. Ingatlah bahwa di balik setiap tetes air mata anak Anda yang jatuh, terdapat proses pematangan kecerdasan emosional yang sedang berlangsung. Jangan hentikan proses itu, peluklah ia, validasi perasaannya, dan jadilah saksi bagaimana sebuah jiwa yang sensitif bermutasi menjadi pribadi yang tak terkalahkan.
Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat, pastikan Anda meresapi prinsip ini, bagikan kepada mereka yang membutuhkannya, dan teruslah belajar bersama kami di sini. Karena masa depan yang penuh empati dimulai dari pelukan Anda hari ini. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.